Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Ekonomi 2 yang beranggotakan Kartika Oktaviani, Dini Widiati, Gayatri Pungki Handayani, Hashim Rashman, saya Lutfia Miftah, Melisa Lutfi, dan Ruth Gabriela, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ Angkatan 2020 di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi kita dalam memilih penelitian ini. Seperti yang kita tahu dari beberapa bulan yang lalu ada pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Bagi pekerja, pembisnis, mahasiswa, dan lainnya menjadi terdampak. Di mana kebutuhan pun menjadi tidak stabil. Konsumsi rumah tangga yang kurang terpenuhi karena penghasilan yang didapat pun tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap, di mana mungkin biasanya ada mahasiswa yang mengajar ataupun membuka bisnis kecil-kecilan menjadi berkurang dan terhalang oleh jalak. Apalagi bagi mahasiswa yang sama sekali belum memiliki penghasilan, bagaimana dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya tingkat literasi keuangan ataupun kurang pengetahuan mengenai literasi keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi tidak stabil dan menyebabkan keborosan. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui seberapa besar mahasiswa mengetahui tentang literasi keuangan dan bagaimana apa saja dampak dari pengelolaan keuangannya. Yaitu rumusan masalah dari latar belakang. Yang pertama itu apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ Angkatan 2020. Yang kedua, seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ Angkatan 2020. Berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang dibahas dalam penelitian kami terdiri dari dua variabel. Yang pertama ada variabel X. Variabel X itu variabel X mencakup literasi keuangan. Literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian, variabel Y-nya yaitu adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai sukses dalam hidup, sehingga pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik dan benar menjadi penting bagi anggota masyarakat, khususnya individu. Penelitian yang relevan. Yang pertama dari Najmatul Laili 2013 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan. Yang kedua, Maulita Nyoria Anggraeni Mersa 2017 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi pada Mahasiswa di Politeknik Negeri Samarinda. Selanjutnya, yang ketiga, Fahrudin Irma Wahyuni Hakim, Solina 2018, dengan judul Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Universitas Hamzawandi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Yang keempat, Harpa Sugiharti dan Kohlida Atiyatul Maula 2019, dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. Ini adalah kerangka konseptual, yang mana variabel X adalah literasi keuangan sebagai variabel bebas dan variabel Y adalah pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa sebagai variabel terikat. Maka, apakah literasi keuangan mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa FEUNJ Angkatan 2020 atau tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa FEUNJ Angkatan 2020? Dengan hipotesis H0 adalah tidak ada pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku FEUNJ 2020 dan HA adalah ada pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku mahasiswa FEUNJ Angkatan 2020 dalam mengelola keuangan. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode yang kami gunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan menilai sifat dan kondisi yang muncul dari subjek penelitian.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 sebanyak 600 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan rumus dari Sofin untuk tingkat kesalahan 10% dikemukakan kembali oleh Prasetyo dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 plus N besar dalam kurung E pangkat 2. Lalu diaplikasikan dengan N sama dengan 600 per 1 plus 600 dalam kurung 0,1 pangkat 2. Lalu hasilnya 85,71 dibulatkan menjadi 86, lalu dibulatkan kembali menjadi 90. Dengan keterangan N sama dengan besar sampel, N besar, besaran populasi, E nilai kritis. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penganalisisan data menggunakan metode regresi sederhana yang telah lulus uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode grafik, yaitu dengan metode penyebaran data pada sumber diagonal grafik normal p-float over Gaussian standard residual. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Asumsi ini menyatakan bahwa untuk persamaan regresi linear, hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Bab 4. Uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 90 orang dan dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai R-tabel adalah 0,1745. Bila koefisien korelasi sama dengan koefisien korelasi kritis atau R-tabel sama dengan 0,1745 atau lebih, maka butir instrumen dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada variabel X semua butir soal nilai R hitung di atas R-tabel. Nilai R-tabel yaitu 0,1745. Oleh karena itu, semua butir soal variabel X dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada variabel Y terdapat satu butir soal yang hitung di bawah R-tabel. Terdapat pada butir soal nomor 7. Nilai R-tabel yaitu 0,1745 selain nomor 7. Butir soal variabel Y dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Dalam mengukur reliabilitas, alat pengukuran yang digunakan adalah teknik alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas nilai Cronbach alpha pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,6, sehingga seluruh instrumen penelitian dapat dinyatakan reliable. Artinya, kuesioner memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam waktu dan model atau desain yang berbeda. Uji regresi. Y sama dengan 19,722 ditambah 0,454X ditambah E. Nilai konstanta sebesar 19,722. Hal ini menunjukkan variabel literasi keuangan jika dianggap konstan atau 0, maka pengelolaan keuangan mahasiswa adalah 19,722. Apabila literasi keuangan bertambah 1 nilai, maka minat berwirausahanya akan bertambah 0,454X. Uji T-tabel sama dengan 1,66235. Literasi keuangan mempunyai nilai kehitung sama dengan 3,517 lebih besar dari T-tabel, yaitu 1,66235, sehingga menghasilkan tingkat signifikansi sebesar
0,001, yang mana kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Hasil pembahasan dari laporan ini adalah berdasarkan data yang diperoleh hasil bahwa variabel X, yaitu literasi keuangan, berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis korelasi produk momen sebesar 0,351, yang mana lebih besar dibandingkan dengan R-tabel yang sebesar 0,1754, dengan taraf signifikansi 5%. Dengan koefisien determinasi sebesar 12,3%, maka berpengaruh positif terhadap variabel Y. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan data yang didapat pada analisis uji T, diketahui bahwa literasi keuangan mempunyai nilai T hitung 3,517, yang mana lebih besar daripada T-tabel, yaitu 1,66235, dengan tingkat signifikansi 5%, yang berarti HO ditolak dan HA diterima, sehingga literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil, berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, diperoleh hasil bahwa variabel X, yaitu literasi keuangan, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, yaitu perilaku mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 dalam mengelola keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis korelasi produk momen dibandingkan dengan R-tabel pada taraf signifikansi, di mana R hitung lebih besar dari R-tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Lalu berdasarkan hasil koefisien determinasi berpengaruh positif, yang berarti jika semakin tinggi pengetahuan literasi keuangan mahasiswa, maka semakin tinggi pula sikap bijak mahasiswa dalam pengelolaan keuangannya. Nah, dari ini terdapat faktor lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi variabel Y. Faktor yang tidak diteliti ini diantaranya yaitu faktor kepribadian, faktor sosial kognitif, faktor lingkungan, dan kondisi masing-masing individu. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.